Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Ramadhani. Saya dari PAI 6B. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama yang saya jelaskan, pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan efektif. Dan menurut Helmiati, membimbing diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur, yang melibatkan sekelompok orang dalam berinteraksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Menurut Rusman, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Untuk itu, keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil tentunya. Menurut Dadang Sukirman, keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing diskusi kelompok kecil ialah keterampilan melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan efektif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dapat kita simpulkan beberapa pendapat tadi. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ini merupakan keterampilan seorang guru dalam mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada siswa agar dapat melakukan proses diskusi secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian latar belakang keterampilan guru membimbing diskusi kelompok kecil. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Saiful Bahri Jamara, akhir-akhir ini banyak dikembangkan pengajaran kelompok kecil dan pengajaran individual. Hal ini dilakukan guru bisa mengajar dalam kelas dan semua waktu dihabiskan untuk kegiatan kelas. Di sini, guru cenderung mendominasi proses interaksi edukasi, berdiri dari depan sampai ke tengah kelas. Guru sedikit sekali kontak dengan anak didik secara individu. Anak didik cenderung pasif, menghabiskan waktu mereka dengan mendengarkan, melihat, membaca, dan mengerjakan, seperti yang terjadi pada pengajaran tradisional. Untuk itu, sangat penting bagi guru untuk membuat siswa menjadi aktif, dan salah satu cara yaitu dengan menggunakan metode diskusi kelompok kecil. Dalam hal ini, diperlukannya keterampilan guru untuk membimbing diskusi kelompok kecil agar berjalan efektif dan efisien. Kemudian, menurut Barnawi dan Muhammad Arifin, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Diskusi kelompok kecil memungkinkan peserta didik untuk belajar secara aktif dengan optimal bersama teman-temannya. Jumlah kelompok kecil berkisar dari 3 sampai 9 orang. Kegiatan ini menimbulkan aktivitas mental dan emosional peserta didik. Hal ini akan meningkatkan kemampuan interpersonalnya. Tetapi, dalam diskusi dijumpai peserta didik malah mengobrol tentang hal-hal yang di luar pelajaran. Hal ini dapat terjadi karena peserta didik merasa kesulitan dengan materi pelajaran atau karena materinya yang tidak menarik. Dalam konteks ini, sangat dibutuhkan peran guru untuk menjamin keberlangsungan diskusi secara efektif. Oleh karena itu, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ini merupakan keterampilan yang sangat penting yang harus dikuasai guru.
Kemudian apa tujuan membimbing diskusi kelompok kecil itu? Yang pertama yaitu menurut Udin Saifuddin Saud. Yang pertama, agar siswa dapat memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka. Yang kedua yaitu siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Dan yang ketiga, siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemudian menurut Hamid Darmadi, yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi, meningkatkan disiplin. Yang ketiga, meningkatkan motivasi. Yang keempat, mengembangkan sikap saling membantu. Yang kelima, meningkatkan pemahaman. Apa sajakah komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil itu? Yang pertama yaitu kita pemusatan perhatian. Pemusatan perhatian anak didik pada tujuan dan topik diskusi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, perumusan tujuan pada saat diskusi akan dimulai. Yang kedua, merumuskan masalah khusus dan merumuskan kembali bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, membuat rangkuman sementara pada setiap akhir tahap diskusi terhadap hal-hal yang disetujui sebelum melanjutkan tahap berikutnya. Kemudian ada mengklarifikasi masalah. Di sini ada menyusun kembali atau merangkum sumbangan pikiran anak didik yang agak membingungkan atau agak panjang sehingga jelas untuk guru ataupun kelompok. Yang kedua, meminta komentar siswa agar mengajukan pertanyaan yang memperjelas ide. Yang ketiga, menguraikan sumbangan pikiran anak didik dengan jalan memberi informasi atau contoh yang sesuai sehingga memperjelas pemahaman. Kemudian ada menganalisis pandangan anak didik. Seperti guru melokasikan pendapat yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Dan mencari alasan mengapa peserta sampai pada pandangan seperti ini. Kemudian ada meningkatkan kontribusi. Contohnya mengajukan pertanyaan kunci yang dapat meningkatkan diskusi, menunggu dengan tenang, tetapi juga mengharapkan sumbangan pikiran anak daripada hanya mengisi dengan pembicaraan yang asal bicara. Kemudian ada membagi partisipasi. Contohnya mencegah anak didik cenderung memonopoli diskusi. Terus secara berhati-hati meminta pandangan anak didik yang kurang berpartisipasi tanpa harus melakukan atau mengejek. Dan yang terakhir yaitu menutup diskusi. Jadi seperti merangkum hasil diskusi secara jelas dan singkat pada hal-hal yang penting, memberikan topik diskusi berikutnya atau menyebutkan kerja tindak lanjut untuk kelompok. Terus guru melibatkan diri dalam mengevaluasi hasil atau proses diskusi kelompok kecil. Mungkin itu saja yang saya jelaskan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.